agar mencapai hasanah fil akhirah nanti, dalam segi apapun yang kita hadapi, rujukan kita, referensi pokok kita itu adalah 3. Yang pertama, ini Al-Quran Al-Karim, Al-Quran ini itu ada mengatakan Al-Quranu qaulun shamit. Quran itu adalah alam raya, alam semesta yang diam. Maksudnya Quran memang diam, setelah kita baca baru berbunyi. Kemudian isinya adalah seluruh hukum sunatullah di semua bidang kehidupan. Bagi seorang ahli biologi, maka dia bisa mengambil dari banyak ayat ini untuk dielaborasi menjadi rumus-rumus biologi. Dari seorang ahli fisika seperti Pak Baikuni almarhum atau Syekh Alim almarhum, dia bisa menunjukkan bagaimana jagat raya ini itu sudah diatur rupa sehingga tidak pernah bertabrakan dan lain-lain. Karena ini adalah kaunun shamit dan lain, hukum selisih dan lainnya. Nah, kemudian tentu ini dipadukan dengan sunnah sahihah. Rujukan yang kedua itu adalah al-kaun, alam semesta kita lihat ini, alam semesta ini. Sesungguhnya al-kaun itu Quranun natiq, Quran yang bicara, Quran yang mengekspresikan dirinya secara detail, bisa dipelajari lewat berbagai macam bidang pengetahuan. Itu adalah ini kaum yang luas ini, hakikatnya itu adalah kaunun Quranun natiq, al-kaunu Quranun natiq. Nah, rujukan yang ketiga adalah, saya kira ya, kehidupan Rasul kita Muhammad SAW, uswah hasanah kita yang dikatakan ar-rasulu Quranul yamshi. Rasul itu adalah the walking Quran, the living Quran. Rasul adalah Quran yang berjalan, Quran hidup, Quran yang memberikan keteladanan buat kita semua. Jadi secara singkat, dalam menghadapi politik pun kita sudah enak sekali Quran kita, apa kata Quran, apa kata rumus-rumus, apa logika, dan apa kata tarikh. Jadi ada argumen Qurani, dan ada argumen tarikhi, kalau saya boleh menambahkan. Saudara, Al-Quran ini dalam beberapa tempat itu sudah jelas mengharuskan kita orang beriman itu memegang tali Allah yang sama. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Jadi jelas sekali. Dan wala takunu kalladzina kafaru wahtalahum ba'dima ja'ahum bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'alim. Demikian jelas Quran mengatakan, wahai orang beriman, kamu harus bersatu. Kalau bercerai-berai, saling ikhtilaf, itu kamu melakukan dosa besar, apalagi setelah mengetahui petunjuk dari Allah. Kemudian ati'ullah wa rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadabbaru hukum wasbiru yawmas sabirin. Jadi kita oleh Allah disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul. Kemudian wala tanaza'u, jangan silang sekitar, jangan tabrakan, dan jangan berfirqah. Karena kalau betul kita demikian, kita mendapat azab yang besar. Saudara, karena itu saya ingin beritahu di sini di hadapan saudara yang dimuliakan Allah, saya dengan teman-teman Partai Islam itu kira-kira 1,5 jam lalu pernah membuat forum UII,
untuk melengkapi pengajian politik Islamnya Pak Kiai Khalil Ridwan ini, ada bukan pengajian tetapi semacam sarasehan, munakosyah munadharah, namanya Forum UII Umat Islam Indonesia. Jadi ada teman-teman PAN, P3, PKS, PBB, kemudian PKB, bahkan Golkar. Tempatnya berpindah-pindah, tempat Pak Mahfud MD, tempat Pak Abu Bakar Azhar Abu Bakar, Menteri PAN, Gubernur Aceh dulu, ya. Kemudian ketuanya Priyo Budi Santoso, Golkar bagian Islam, ya. Kemudian ini semua beruntun. Sesungguhnya putaran ke-16 namanya Masyarakat, ya. Tapi yang jelas sekalipun tidak sampai selesai betul, tapi ini cikal bakal yang sesungguhnya memudahkan apa tadi itu taqarrubu, ya, dari partai-partai Islam ini. Sekalian, kemudian kalau kita melihat ayat-ayat kauni, ya, berdasarkan logik kita juga, itu kan jelas sekali. Ya. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita pasti runtuh. The nation divided against itself cannot stand. Bangsa yang pecah ke dalam tidak mungkin berdiri, itu kata Bung Karno. Beliau meminjam kata-kata Abraham Lincoln. Nah, jadi sesungguhnya sudah begitu terang benderang. Kalau kita mau kuat mendapatkan pertolongan dari Allah, kita mesti bersatu. Gunakan juga akal pikiran kita itu, dan juga lihat dalam tarik semua perjuangan para anbiya Allah dari Nabi Nuh sampai Nabi Rasulullah SAW sampai sekarang, jelas sekali kita kuat kalau kita bersatu, kita lemah kalau kemudian kita bercerai. Nah, saudara-saudaraku, makanya ketika Mas Bahtiar Nasir dan lain-lain itu, teman-teman yang muda-muda dengan Pak Kiai apa itu, dengan membuat poros tengah pulang, saya mengatakan Pak Kiai, Pak Ustadz, poros tengah itu sudah berlalu. Dalam istilah ilmu sosial, kejadian di muka bumi ini itu ain malah hanya sekali, tidak bisa diulangi lagi. Secara sama nggak mungkin. Konteksnya berbeda, tahunnya berbeda, manusia berbeda, pikiran berbeda, sehingga membuat poros tengah ala saya dengan Gus Dur dan teman-teman dulu itu mustahil, ya. Ismaul kalau kata orang Mesir, tidak masuk akal karena sudah berubah. Tetapi kemudian saya mengatakan pada masyarakat saya dan lain-lain, mengapa poros katakanlah yang beruh dan nuansa Islam ini bersatu, kita bundeli, kemudian setelah itu jadi poros yang kuat, kemudian kita melihat dari sayap nasionalis religius mana yang bisa kita ajak bersama. Terus sekalian, seluruh polling itu kan abal-abal. Katakan dulu yang namanya PKS, P3, PKB, amblas tidak mungkin punya wakil Senayan karena sudah over, ya, sudah sandiakaraning partai-partai itu sudah tidak ada. Ternyata partai-partai Islam ini yang 5 ini jadikan satu, 32%, jauh lebih tinggi daripada PDIP, daripada Golkar, daripada Gerindra, daripada Demokrat dan lainnya. Jadi Islam Mi'raj tapi ada pengajian politiknya. Tadi yang pakai Abdullah sudah, jadi sudah selesai di catatan taklikot, catatan kaki. Ya. Nah, kemudian saya dulu mengatakan alangkah indahnya kalau 5 partai Islam ini duduk bersama, dibuka Qur'annya, minta tolong masing-masing ulama NU, ulama PKB, ulama PAN, ulama PKS, ulama PBB, ulama P3 itu duduk sebagai ahlul hal wal aqd, ya, sebagai elit yang menguraikan, yang membundel itu, dimintai fatwa. Kemudian kalau sudah kuat, kita tinggal menggandeng teman saya nasionalis
menjadi poros Indonesia Raya. Tapi yang benar mengatakan itu akal-akalannya Amin Rais. Itu biasa lah ya. Saya itu kalau dikritik ya tenang, dipuji juga tidak lantas sana, biasa lah ya. Dia dikatakan macam-macam, dulu nabi aja juga tidak lebih gawat, apalagi cuma kita referennya kan cuma nggak ada apa-apanya ya dibandingkan para ambiya. Jadi kalau dikritik tentu saja ya. Terus kalian, nah kemudian memang ya, ternyata UII tadi ketika mau dibundel ada satu elemen penting sekali. Kemudian ijtihadnya mengatakan tidak bisa bersama lagi dan itu patut dan pantas kita hargai. Dan kemudian nggak usah ya. Belum tentu mereka juga lebih buruk dari kita ya. Sebab pemimpin asalnya buruk harga minum ya. Jadi jangan orang mukmin itu merendahkan yang lain. Siapa tahu mereka lebih bagus, kita nggak tahu. Nah kemudian sekalian nanti biar Pak saya yang menyampaikan lebih konkret lagi. Mas Prabowo tadi malam sudah saya pesan, maksudnya walaupun 5 menit menampakkan diri, melambai-lambaikan. Saya mungkin karena kesehatan ya, karena sudah kurang waktu sehingga tadi masih beristirahat. Wallahu alam apakah bisa melambai-lambaikan apa tidak ya. Kita tidak tahu, tapi maksudnya begini saudara. Kita melihat 9 Juli itu adalah semacam supaya serem itu rata yuda politik. Tapi bagi kita nggak ada yang serem. Macam itu apapun biasa kecil. Cuma ini supaya ada bisa diingat. Nah di sini kita memang kalau menurut MM-nya tadi Pak tadi itu mungkin M kita itu kecil-kecilan ya. Medianya kecil-kecilan, money-nya juga pas-pasan ya. Kemudian ya ma'hadnya kalau dikumpul kamu juga tetap tidak sampai ratusan juta dan lain-lain. Tetapi saudara-saudaraku, saya mengatakan di sini kita harus punya husnul pada Allah yang bulat, lat, jangan sampai ragu-ragu. Ya. Saya pernah katakan di sini, hadis qudsi mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Jadi Allah mengatakan aku ini persis seperti sangkaan hambaku. Kalau kita melihat, wah mereka amnya lebih gede, ya, kemudian kita jadi kecil, di mana Allah melakukan ini. Jadi kalau kita kecil, ya akhirnya Allah kamu aja merasa kecil, nggak begitu percaya, ya sudah, kamu jadi minasohirin, ya, orang yang kecil. Tapi kalau kita kompak, terus apalagi berdoa silahul mu'min, ya, saya masih yakin sekali. Sekarang pun kelihatannya kan sudah di sini dilarang kampanye ya, tapi kalau memberikan indikasi-indikasi tidak ada masalah. Nah, jadi sekalian, jadi ini adalah the second golden chance. Ini adalah al-fursah at-tsaniyah ad-dhahabiyah. Kesempatan emas yang kedua. Dulu poros tengah itu sudah pernah terjadi, cuma karena kita fondasinya ya ala kadarnya, serba pengalaman yang masih hijau. Gus Dur juga dari pondok, saya dari kampus, yang lain-lain dari bukan politisi ya. Jadi ketika di dunia yang agak baru mungkin sedikit agak gagap dan landai, ya itu kita cari alasan aja. Ya. Jadi juga ya, yang jelas Allah belum mengizinkan ya karena kesalahan kita sendiri. Nah yang ini mudah-mudahan tidak. Karena tadi Pak Kiai Daud tadi sudah membacakan
Jangan sampai kita itu untuk seperti Yahud dan Nasara, ba'duhum awliya. Mereka sudah saling bersekutu untuk menindik, untuk mengempeskan dunia Islam. Dunia Islam yang masih cerah itu namanya Indonesia, Malaysia, Turki, insya Allah. Yang lain-lain sekarang ini keadaannya agak kurang cemerlang. Dari Libya sampai Mesir, Afghanistan sampai Suriah, dari Sudan sampai Irak, itu kita tahu seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, ini kita mari bersatu dan kita gunakan mental perang badan. Jangan mental perang Uhud. Kalau perang Uhud itu wani piro, aku itu omong. Itu mono ini maju semono. Itu mental Uhud ya. Nanti rampasan perangnya bagaimana? Wah itu udah kosong itu, banyak rampasan apa di sana. Nanti saya disuruh menjaga, kemudian langkah, kemudian diserbu dari belakang, kemudian kita kalah. Jadi kalau mulainya maju dengan perang Uhud itu, insya Allah kita kalah. Dan dengan mental perang badan, sudahlah kita jangan terlalu maksudnya siapa wapres, siapa menteri portofolio itu nanti ya, insya Allah ya. Yang penting kita betul-betul bersatu. Mohon pada Allah, mudah-mudahan kali ini kita dimenangkan. Ya, juga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.